بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة الكرام rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mereka beriman tentang adanya azabul kubur. Azab kubur ini ditetapkan dengan dalil dari Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara dalil dari Al-Quran Al-Karim yang menetapkan tentang adanya azab kubur, Allah Azza wa Jalla berfirman, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya." Sesungguhnya neraka ditampakkan kepada Firaun di pagi hari dan di petang hari. Ini dalil disebutkan oleh para ulama mengenai azabul kubur. Kemudian juga di antara dalil yang lain yang datang dari Al-Quran Al-Karim yang menjelaskan tentang azab kubur, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Siapa saja yang berpaling daripada petunjuk, maka kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang sempit. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau membaca ayat ini, beliau bertanya kepada para sahabat, "Atadru ma huwa ma'isyatan dhank?" Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan ma'isyatan dhank? Maka para sahabat mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Maka Nabi SAW kemudian beliau mengatakan, azabul kafirina fil qabr. Makna ma'isyatan dhank adalah azab kubur yang menimpa orang-orang kafir. Kemudian juga sangat banyak hadis dari Nabi SAW yang menjelaskan tentang adanya azab kubur. Di antaranya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Bara' bin Azib radhiyallahu an. Kata Bara', kharajna ma'an Nabi alaihi salatu wassalam fi janazatin rajulin minal ansar. Falamma wassalna fil qabr, falamma yulhad jalasan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa jalasna hawlah wa yadahu 'udan yanqutu fil ard farafa'a ra'sahu faqala ta'awwadhu billahi min adzabil qabr marratayn aw thalathah. Bara' bin Azib radhiyallahu an beliau mengatakan, kami keluar bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengantarkan jenazah salah seorang dari kalangan Ansar. Ketika kami tiba di kuburan sedang digali, maka duduklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan duduklah seluruh para sahabat. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam beliau berada memiliki di tangannya lagi sikret kain. Nabi kemudian gepeh badanah kemudian gekun, mintalah kepada Allah Azza wa Jal agar Allah Azza wa Jal menjauhkan kalian dari azab kubur. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 2 atau 3 kali. Kemudian dalil yang lain yang menunjukkan tentang ada azab kubur, Nabi mengatakan, laula tadafanu la da'autullah an yusmi'akum min azabil qabr. Jika kalian tidak saling menguburkan, maka niscaya aku akan meminta kepada Allah Azza wa Jal agar diperdengarkan kepada kalian azab kubur. Jadi yang sebagian dalil madang yang dia sebutkan menerangkan kepada kita tentang azab kubur nyana, membantah keyakinan sebagian kelompok sesat dari kalangan Mu'tazilah dan orang yang bersama dengan mereka. Mereka mengatakan tidak ada yang namanya azabul kubur. Azab kubur nyana. Adapun dalil kali dia sebutkan saknya. Ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Sehingga seorang hamba Allah Azza wa Jalla ketika mereka telah mengetahui bahwasanya azab kubur itu ada, maka hendaknya dia menjauhi perkara-perkara yang akan mengantarkan, yang akan menyebabkan yang di alam kubur disiksa oleh Allah Azza wa Jalla. Para ulama mereka menyebutkan di sana ada beberapa perkara
Ia akan menyebabkan seseorang disiksa di alam kubur. Di antara perkara yang disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah namimah. Namimah adu domba. Menukil ucapan seseorang tujuannya untuk membuat kerusakan. Ini merupakan sebab Allah Azza wa Jalla akan mengazab seorang di alam kubur. Nabi SAW sebagaimana disebutkan dari hadis Ibnu Abbas pernah melewati sudut kota Mekah ataukah Madinah. Maka Nabi pada saat tersebut mendengar suara orang yang diazab di alam kubur. Kata Nabi SAW, yu'adzaban, mereka itu berdua sedang diazab. Wa ma yu'adzaban fi kabir, tidaklah mereka diazab kecuali karena melakukan perkara yang besar. Kata Nabi SAW, amma hadhum, salah seorang antara mereka yamshi bin namimah, dijak abad manusia kemudian diadu domba. Kemudian fal akhar, adapun yang lain la yastatir minal baul, dia itu tidak menutup diri ketika kencing. Namimah merupakan dosa yang sangat ringan, sehingga Rasulullah SAW beliau mengancam orang-orang yang mereka melakukan namimah. Nabi mengatakan la yadkhulul jannah an-nammam, tidak akan masuk surga orang yang melakukan namam, adu domba, menukil ucapan orang, tujuan jibu untuk dibuat kerusakan di tengah-tengah kaum muslimin. Dan subhanallah, kerusakan yang dibuat oleh orang yang mengadu domba itu luar biasa. Sehingga sebagian para ulama menyebutkan yufsidun namam fi sa'ah ma la yufsidus sahir fi syahr. Kerusakan yang dibuat oleh tukang adu domba hanya membutuhkan watih sejam. Padahal kerusakan tersebut tidak mampu untuk dilakukan oleh seorang penyihir dalam waktu 1 bulan. Kira tukang sihir apabila ingin dia pegat hal-hal yang buruk ugap, sapat lain dipoto, sapat lain, sapat lagi, kadang-kadang membutuhkan watih sebulan. Namun namam, orang yang mengadu domba, cukup sejam mentang watih. Kerusakan yang dibuat lebih besar dan lebih berbahaya. Dan nyopi baik dah pahami bahasanya dosa namimah, adu domba itu lebih besar daripada dosa sihir. Bukan seperti itu. Namun yang kita maksudkan di sini bahwasanya kerusakan yang dia buat sangat cepat, lebih cepat daripada yang dibuat oleh tukang sihir. Ayyuhal ikhwatal kiram rahimani rahimakumullahu jami'an. Betapa banyak terputus silaturahmi, karu ma doangan, kemudian karu keluarga, dikarenakan pujud, dikarenakan namam, dikarenakan adu domba. Terkadang sebagian manusia datang kepada seorang kemudian dia mengatakan si fulan ai pegah keron medih, si fulan ai pegah keron medih. Sehingga terjadi bengihlah orang. Kemudian terjadilah kekacauan yang luar biasa. Sehingga dampak yang luar biasa yang terjadi ketika si orang melakukan adu domba. Disebutkan dalam sebuah kisah yang masyhur. Ada seorang lelaki, dia sedang berjualan di pasar. Yang dipublio pada saatnya adalah budak. Maka datanglah sebagian manusia karena melihat budak tersebut memiliki penampilan yang meyakinkan, wajah tampan, kemudian memiliki kekuatan nyosang cocok untuk dayujak oblang atau yang semisal jih. Maka manusia pun mendatangi mereka, mendatangi budak tersebut. Kemudian sang pemilik budak pun mengatakan, budak ini bagus dalam bekerja, namun dia memiliki cacat. Apa cacat yang dimiliki oleh budak tersebut? Dia suka mengadu domba. Maka sebagian manusia yang ingin membelinya, mereka pun mengurungkan niat untuk membeli budak tersebut. Karena memiliki aib yang luar biasa, itu suka adu domba, lalat merah, mewakili orang dia. Maka suatu ketika datanglah seorang saudagar. Dia pun ingin membeli budak tersebut dan telah diingatkan bahwasanya budak itu memiliki aib, memiliki cacat, yaitu suka mengadu domba. Namun orang ini pun tetap membelinya karena dia berfikir bahwasanya tidak ada kaitan antara sifat yang dia miliki yaitu adu domba dengan pekerjaan yang dia lakukan. Maka budak itu pun dibeli. Dia bekerja dengan sangat bagus, bertahun-tahun tinggal dengan sajian tuan. Maka suatu ketika dia pun memulai rencananya untuk memisahkan antara tuan dengan nyonyanya. Bahkan dia menginginkan untuk membuat kerusakan yang luar biasa. Datang budak tersebut kepada nyonya, kepada istri tuannya. Kemudian dikatakan,
"Wahai Nyonya, apakah anda ingin agar Tuan lebih mencintai anda?" Kata Nyonya tersebut, "Ya, lu ingin lagi." Kemudian dikun le Nyonya yang demai harus lumpegot. Kan disebutkan, jika engkau ingin agar suamimu lebih mencintaimu, maka malam ini potonglah rambut, ataukah potonglah jenggot suamimu sebanyak 3 helai. Kemudian engkau berikan kepadaku, niscaya selanjutnya saya akan mengurusnya. Maka di siang hari, sang budak pun mendatangi tuannya. Kemudian dia mengatakan kepada tuannya, "Wahai tuan, lung sayang kepada Aron. Nyonya malam ini ingin membunuhmu karena dia takut akan terbongkar perselingkuhannya." Maka sang tuan di awalnya dia pun antara iya dan tidak, karena budak ini memiliki sifat namimah, adu domba. Namun ketika malam hari, sang tuan pun pura-pura tidur. Kemudian datang istrinya ingin memotong daripada jenggot. Maka disangka oleh tuan tersebut bahwasanya istrinya ingin membunuhnya karena takut akan terbongkar perselingkuhannya. Kemudian tuan tersebut pun mengambil pisau kemudian menusuk ke dada istrinya, dan istrinya pun tewas pada saat tersebut. Kemudian budak ini pun datang kepada kabilah istri tuan tersebut. Kemudian dia mengkhabarkan bahwasanya istrinya dibunuh oleh tuan. Maka datanglah kabilah, kemudian mereka pun membunuh tuan tersebut. Kemudian kabilah, kaum ataukah kerabat dari tuan tersebut pun hai terima karena dipoh daripada selasiro daripada keluarga Wak Haji. Maka mereka pun membunuh dari orang-orang yang berada dalam kabilah istri. Kemudian terjadilah perangan yang luar biasa antara dua kabilah. Ini disebabkan karena apa? Disebabkan karena namimah, karena adu domba. Sehingga seorang muslim ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, hendaklah mereka menjauhi daripada orang-orang yang semisal ini. Dan seorang hamba Allah Azza wa Jalla jangan tertipu. Terkadang mereka datang dalam keadaan orang yang memberikan nasihat, "Lung sayang pada arwah ni, sungguh si fulan ni pegah meno dah pegah mendih." Tujuan ji padahal pu tujuan ji untuk dipegat kerusakan. Sehingga Imam Syafi'i rahimahullahu taala beliau menyebutkan bahwasanya siapa saja yang mereka itu melakukan namimah untuk membelamu, maka suatu saat dia akan menjadikanmu sebagai korban. Siapa saja, kata Imam Syafi'i, yang menukilkan ucapan buruk tentang orang, maka suatu ketika dia juga akan menukilkan dirimu kepada orang lain. Nyo kepegah oleh Imam Syafi'i. Sehingga alangkah bagus apa yang disebutkan dari sebagian salaf. Datang seorang lelaki, dia mengatakan, "Wahai Syekh, wahai Imam, si fulan telah melakukan ini dan ini kepada engkau, dan dia telah mengatakan ini dan ini." Maka Syekh tersebut pun mengatakan, "Saya mengira bahwasanya syaitan ataukah iblis tidak ada kurir selain dirimu." Ini yang disebutkan oleh para ulama. Sehingga ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, seorang hamba Allah Azza wa Jalla hendaklah menjauhi daripada sifat tercela ini, dan hendaknya dia tidak mudah termakan ketika datang orang untuk mengkhabarkan suatu permasalahan kepada orang tersebut. Terkhusus di zaman lagi sangat mudah bagi orang untuk mengakses berita dan yang semisal ji. Terkadang hanam dah depu pi urang ka bengih gero dan yang semisal ji. Maka lagi harus berhati-hati biar sampai uke penyesalan yang akan tanya rasakan. Ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, ini yang disebutkan yang pertama daripada azab kubur yang akan menimpa seorang hamba Allah Azza wa Jalla. Di antara sebab tersebut adalah dia itu melakukan namimah, melakukan adu domba. InsyaAllah ta'ala di pertemuan yang akan datang akan tanya lanjutkan tentang asbab azab kubur yang lain. InsyaAllah ta'ala akan yang jelaskan. Lebih dan kurang lagi maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.